Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertemuan P13 izin mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Iklan Dimsum Pizza Pizza Hut terhadap Brand Awareness Produk pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Arawinda Nur Salsabila, lalu ada Elia Ernandila Juli, lalu selanjutnya ada Lena Wijaya, dan saya sendiri Muhammad Alfian Aryadi, serta Rizka Herlina. Yang pertama ada latar belakang. Persaingan di sektor bisnis semakin ketat, terutama dalam pemasaran barang dan jasa. Perusahaan harus mampu bertahan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus selalu menemukan cara yang paling efektif untuk dapat merangsang minat konsumen. Dan oleh sebab itu, setiap perusahaan harus terus mengembangkan produk dengan memberikan informasi tentang produk tersebut. Pengembangan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk dapat menarik minat konsumen, seperti dalam bentuk tampilan produk, serta penyampaian informasi produk. Periklanan sendiri merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi paling umum dan yang paling dikenal serta didiskusikan oleh konsumen. Media periklanan sendiri merupakan cara yang paling efektif untuk menampilkan informasi produk kepada konsumen. Media periklanan dapat melalui media cetak seperti majalah, koran, dan sebagainya, serta media elektronik seperti TV, internet, serta radio. Selanjutnya, iklan yang terus bermunculan menyebabkan terjadinya persaingan yang kompetitif antara iklan satu dengan iklan yang lainnya dalam hal keunggulan, keunikan, maupun kebaruan produk yang mampu mempertahankan konsumen yang loyal. Dan salah satunya adalah melalui penyajian iklan di berbagai media seperti televisi, YouTube, dan yang lain sebagainya. Semakin bertambahnya jumlah konsumen yang melihat serta tertarik pada iklan tersebut, maka akan semakin bertambah pula konsumen yang sadar akan merek produk tersebut. Dengan demikian, sebuah perusahaan harus terus berinovasi agar dapat mempertahankan eksistensi dan bahkan menguasai pangsa pasar yang menjadi target sasaran pasarnya serta mampu menciptakan brand awareness secara positif. Perkenalkan, saya Lena Wijaya, nomor absen 21. Saya akan melanjutkan penjelasan latar belakang yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Sebuah merek yang memiliki tingkat brand awareness jauh lebih mungkin untuk dipertimbangkan. Selain itu, kekuatan brand awareness dalam pertimbangan juga dapat menjadi signifikan. Pentingnya pemikiran kesadaran dalam sebuah studi yang menemukan bahwa semakin tinggi posisi merek di benak konsumen diukur dengan penarikan kembali tanpa bantuan. Semakin tinggi niat beli dan semakin tinggi pembelian relatif dari merek. Sebuah kesadaran lebih lanjut menjelaskan cara merek dapat mempengaruhi pilihan dalam mempertimbangkan kualitas merek. Perkembangan dalam industri penyediaan pangan seperti restoran Pizza Hut semakin berkembang. Hal ini dapat terlihat dari hadirnya sejumlah menu baru makanan jenis pizza. Salah satunya yaitu dimsum pizza. Penciptaan menu baru ini menjadi suatu tantangan bagi Pizza Hut untuk meningkatkan kesadaran merek perusahaannya, kemampuan bersaing serta memperluas pangsa pasarnya. Oleh karena itu, Pizza Hut memerlukan strategi pemasaran terbaik untuk mempertahankan dan meningkatkan brand awareness-nya. Rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh iklan dimsum Pizza Hut terhadap brand awareness produk pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Tujuan penelitian. Jadi berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklan dimsum Pizza Hut terhadap brand awareness produk pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Lalu manfaat penelitiannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat penelitian akademik, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 serta dapat memperkaya penelitian dalam bidang ilmu komunikasi terutama di bidang periklanan. Lalu yang kedua adalah manfaat penelitian praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menambah literatur karya ilmiah terutama di bidang periklanan, dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas periklanan produk yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ernandila, nomor hadir 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan tabel uji analisis hipotesis di atas, hasil dari tabel nilai R sebagai koefisien korelasi adalah 66,8%.
Model yang terbentuk berdasarkan hasil analisis di atas adalah Y sama dengan 8,831 ditambah 0,671. Dalam hal ini, nilai T hitung yang diperoleh sebesar 7,298 dan nilai T tabel yang diperoleh sebesar 1,996. Dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 kurang dari 0,5 dan T hitung menunjukkan angka yang lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa HO pada penelitian ini ditolak dan H1 pada penelitian ini diterima. Selanjutnya itu pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel iklan dimsum pizza dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand awareness produk Pizza Hut. Kemudian iklan dimsum pizza memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan brand awareness atau kesadaran produk pizza di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Selanjutnya itu ada variabel penelitian. Untuk variabel X atau iklan memiliki 5 pernyataan. Pernyataan pertama yaitu, saya merasa iklan dimsum Pizza Hut mudah untuk dipahami. Pernyataan kedua, iklan dimsum Pizza Hut menggunakan kata-kata yang mudah diingat. Pernyataan ketiga, saya merasa visual iklan pada iklan dimsum Pizza Hut memudahkan saya untuk mengingat produk. Pernyataan keempat, model iklan yang digunakan sesuai dengan karakteristik produk. Dan pernyataan kelima, saya merasa tayangan iklan dimsum Pizza Hut menarik secara visual. Berikut ini ialah lampiran kuesioner penelitian untuk variabel Y, yakni brand awareness. Pernyataan pertama adalah saya langsung mengetahui iklan dimsum Pizza Hut saat melihatnya. Pernyataan kedua ialah Pizza Hut menjadi merek yang paling saya ingat. Pernyataan ketiga, saya dapat menyebutkan Pizza Hut ketika diminta menyebutkan merek pizza. Pernyataan keempat, saya mengetahui bahwa merek Pizza Hut merupakan merek yang terkenal. Lalu pernyataan kelima, Pizza Hut menjadi merek yang muncul di benak saya ketika ingin mengonsumsi pizza. Dan pernyataan keenam, yaitu saya membandingkan Pizza Hut dengan merek pizza lain ketika ingin membeli pizza. Kemudian berikut ini adalah lampiran kedua yang berisi matriks penelitian. Dimulai dari kolom sebelah kiri, terdapat judul penelitian kami, yaitu pengaruh iklan dimsum Pizza Hut terhadap brand awareness produk pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Kemudian terdapat rumusan masalah, yakni bagaimana pengaruh iklan dimsum Pizza Hut terhadap brand awareness produk pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Selanjutnya terdapat dua variabel, yakni iklan sebagai variabel X dan brand awareness sebagai variabel Y. Kemudian pada variabel X terdapat 4 dimensi, yakni pesan iklan, visual iklan, model iklan, dan tagline iklan. Indikator pada pesan iklan, yakni pesan iklan mudah dipahami dan pesan iklan memberi kesan positif dalam benak konsumen terhadap merek. Lalu indikator pada visual iklan ialah visual iklan menarik dan memudahkan konsumen untuk mengingat merek. Selanjutnya, indikator pada model iklan ialah model dalam iklan sesuai dengan karakteristik produk yang diiklankan, serta membawakan pesan iklan dengan baik. Kemudian indikator pada tagline iklan, yakni tagline iklan menarik dan mudah dipahami, serta mudah diingat. Kemudian pada variabel Y, yang juga menggunakan 4 dimensi, yaitu recall, recognition, purchase, dan consumption. Indikator pada dimensi recall meliputi seberapa jauh konsumen dapat mengingat saat ditanya merek apa saja yang diingat, dan kesadaran merek muncul dalam benak konsumen ketika disebutkan merek tertentu. Berikutnya, konsep dalam penelitian ini adalah komunikasi pemasaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengumpulan data melalui kajian literatur serta penyebaran kuesioner penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Kemudian unit analisis serta unit observasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 dan ukuran sampel dalam penelitian ini sebesar 68. Berikut ini adalah lanjutan dari kolom variabel pada dimensi variabel brand awareness yang merupakan variabel Y dalam penelitian ini, yaitu recognition, purchase, dan consumption.
Pada dimensi recognition, indikatornya adalah seberapa jauh konsumen dapat mengenali sebuah merek, termasuk dalam kategori tertentu, dan konsumen baru mengenal sebuah merek serta memerlukan instrumen lain untuk membantu dalam mengingat merek tersebut. Kemudian pada dimensi purchase, indikator yang digunakan yakni seberapa jauh konsumen akan memasukkan pilihan ketika akan membeli suatu produk atau layanan, dan suatu merek menjadi pilihan utama konsumen saat akan membeli produk atau layanan. Lalu pada dimensi consumption, indikatornya meliputi seberapa jauh konsumen dapat mengenali suatu merek saat sedang menggunakan merek milik pesaing, serta suatu merek menjadi merek yang paling diingat oleh konsumen. Demikian presentasi Project 4 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pada dimensi consumption, indikatornya meliputi seberapa jauh konsumen dapat mengenali suatu merek saat sedang menggunakan merek milik pesaing, serta suatu merek menjadi merek yang paling diingat oleh konsumen. Demikian presentasi Project 4 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.